Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan. Jadi kepemimpinan menurut Wahjo Sumijo tahun 1999 bahwa seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan. Pastinya seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang lebih. Jadi dinyatakan seorang pemimpin pasti memiliki pengalaman atau pengetahuan yang lebih. Kemudian seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab. Apabila seorang pemimpin sudah tidak memiliki tanggung jawab, itu bukan seorang pemimpin. Jadi apabila ada sebuah konflik, itu harus bertanggung jawab akan menyelesaikan konflik tersebut. Atau apabila ada suatu hal masalah yang ada di karyawan, itu harus diselesaikan dan tanggung jawab. Kemudian sehat dan memiliki sifat antara lain dewasa. Jadi seorang pemimpin kalau belum dewasa itu akan mudah emosi. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki kedewasaan karena berhubungan dengan banyak orang. Jadi seorang pemimpin pastinya berhubungan dengan karyawan-karyawannya atau bawahannya. Bawahan itu pasti memiliki sifat masing-masing. Ada yang emosian, ada yang mungkin banyak bicara. Lah itu seorang pemimpin itu harus bersikap dewasa bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Kemudian keleluasaan hubungan sosial. Jadi hubungan sosialnya harus leluasa, mau menerima etis manapun, kemudian mau menerima ras manapun, itu adalah keleluasaan dari hubungan sosial. Kemudian memiliki motivasi diri dan dorongan prestasi serta sikap hubungan yang kerja kemanusiaan. Jadi pastinya seorang pemimpin harus bisa mendorong atau memotivasi dirinya dan karyawan-karyawannya atau bawahannya sehingga dapat meningkatkan prestasi kerjanya, sehingga sikap dan hubungan selain itu sikap dan hubungan kerja secara kemanusiaan itu harus ditekankan. Jadi melihat dari kemampuan dari karyawannya, apakah karyawannya mampu mengerjakan pekerjaan tersebut. Itu adalah hubungan kerja kemanusiaan. Sebaliknya dengan dalam realitas sosial modern juga dikenal pemimpin karismatik. Jadi pemimpin yang memiliki karisma, memiliki kelebihan. Nah, itu adalah seorang pemimpin karismatik, terutama dalam lingkungan sosial dan politik. Jadi sosoknya itu diagung-agungkan. Itulah sosoknya itu kemudian menjadi teladan. Itu adalah pemimpin karismatik. Kemudian menurut Edwin B. 2000 bahwa karismatik mempunyai kesetiaan dan tanggung jawab dan dukungan dari pengikutnya. Dari pemimpin karismatik ini pastinya pengikutnya akan setia, akan mendukung pemimpinnya karena pemimpinnya memiliki tanggung jawab yang lebih, menjadi teladan bagi bawahannya atau pengikutnya. Itu menurut Edwin B. Selanjutnya adalah konsep esensi kepemimpinan. Menurut Salusu 1988 bahwa kepemimpinan ditafsirkan sebagai kekuatan yang menyeleksi mimpi atau cita-cita seseorang dan kemudian menetapkan tujuan hidup seseorang. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu dapat memilih atau menyeleksi cita-cita seorang yang realistis kemudian dapat dicapai sehingga seorang tersebut dapat menetapkan tujuan hidup tersebut. Jadi contoh sampai bulan Desember target penjualan 12.000. Itu bagaimana itu rencana ya. Mimpi itu adalah mimpi atau cita-cita adalah sebuah rencana. Rencananya 12.000.
Kemudian bagaimana seorang pemimpin itu memberikan motivasi sehingga menetapkan tujuan sehingga tujuan itu dapat tercapai. Jadi itu contohnya. Kemudian menurut Genen 1984 bahwa kepemimpinan sebagai seperangkat kemampuan individual yang sangat subjektif dan sulit diukur secara kuantitatif dengan angka. Memang kepemimpinan ini sangat sulit sekali diukur dengan kuantitatif. Saya pernah melakukan penelitian tentang kepemimpinan ini, banyak yang mengukur itu kurang jujur, karena kuantitatif itu diukur dengan skala. Skala tersebut pastinya ada penilaian 0 sampai 10. Pastinya seorang karyawan akan takut terhadap memiliki segan terhadap pemimpinnya, sehingga sulit untuk diukur secara kuantitatif. Pastinya akan mengukur yang maksimal. Contoh 0 sampai 10 pastinya akan menjawab 9, 10 atau 8. Itu memang sulit untuk diukur secara angka. Sebagai misal, contoh teladan pemimpinan, diberikan pertanyaan kepada karyawannya atau bawahannya, mengukur teladan pemimpinan, mengukur secara kuantitatif. Apakah pemimpin Anda dapat diteladani sikap atau tanggung jawabnya? Apakah dapat diteladani? Nah, pastinya seorang karyawan akan segan terhadap jawaban tersebut, pasti akan menilai secara maksimal. 0 sampai 10 pasti menjawab 10. Nah, itulah kenapa pemimpin ini sulit diukur secara kuantitatif. Kemudian Triantoro Savaria 2003 mendefinisikan pemimpin sebagai seorang yang menempati peran sentral atau posisi dominan dan pengaruh dalam satu kelompok. Memang pemimpin ini memang sangat secara Jawa diugemi. Diugemi itu adalah sangat diteladani. Jadi memang memiliki peran sentral. Jadi baik berkaitan dengan tanggung jawabnya, berkaitan dengan keputusannya, pengambilan keputusannya itu sangat sentral sekali. Apabila keputusan seorang pemimpin itu salah, maka akan berdampak kepada satu kelompok. Jadi ada sebuah quote, jika seorang pemimpin itu pintar, bahkan karyawan yang bodoh pun itu akan terasa berguna. Tapi jika pemimpin itu bodoh, maka karyawan yang pintar pun akan sulit atau akan kehilangan arah. Nah, itu adalah kenapa seorang pemimpin itu sentral posisinya atau dominan. Kemudian selanjutnya, Theory of Leadership mendefinisikan kepemimpinan adalah suatu kemampuan untuk mengajak dan mengarahkan orang-orang tanpa memakai kekuatan formal jabatan atau situasi eksternal. Jadi seorang pemimpin harus mampu mengajak atau mengarahkan karyawannya secara nyaman, sehingga karyawan dapat menerimanya dengan baik tanpa adanya dukungan dari belakang. Jadi apabila arahan itu sudah baik, maka karyawan akan mengerjakan pekerjaannya kan juga baik. Selanjutnya adalah teori kepemimpinan. Ini ada beberapa teori kepemimpinan. Yang pertama adalah teori bawaan atau heredity theory. Jadi kepemimpinan itu sudah semenjak lahir. Sejak lahir sudah seorang telah dibawa sejak lahir. Demikian pandang teori ini. Jadi bakat seorang kepemimpinan itu sudah dibawa sejak lahir. Jadi sudah ada keturunan atau bawaan. Itu contoh raja. Raja pasti ada keturunan-keturunannya yang sudah bawaan dari lahir bahwa harus memimpin.
itu adalah teori bawaan. Kemudian teori psikologis. Manusia memiliki potensi kejiwaan atau psikologis yang bisa dibentuk melalui proses interaksi dengan lingkungan. Jadi kedewasaan atas lingkungan sekitar, sehingga apabila lingkungan sekitar itu dewasa, maka secara kejiwaan psikologis maka seorang pemimpin itu akan terbentuk dari kasus-kasus atau interaksi dengan lingkungan, terutama interaksi yang disengaja atau dibuat secara khusus untuk itu. Jadi memang ada tekanan di situ secara kejiwaan dan psikologis. Kemudian adalah teori situasi yang ada mempengaruhi dan membentuk kapasitas manusia. Itu juga ada kedewasaan di situ. Jadi karena situasi tertentu sehingga manusia itu berpikir bagaimana memecahkan suatu solusi. Nah, itu adalah teori situasi atau teori kepemimpinan di teori situasi. Manusia pun berperilaku sesuai dengan situasi yang mengitarinya, tanpa berarti dia mempunyai bunglon atau makhluk mimikri. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan situasi yang ada. Itu adalah seorang pemimpin yang sebenarnya pada saat ini bagus. Contoh seorang pemimpin yang belum begitu paham akan teknologi, kemudian melihat situasi saat ini itu membutuhkan teknologi, modernisasi, kemudian dia mempelajari tentang teknologi tersebut, kemudian menyesuaikan dengan situasinya. Itu adalah teori pemimpin situasional. Jadi menyesuaikan dengan situasi yang ada. Kemudian beberapa pendekatan dalam teori kepemimpinan. Yang pertama adalah teori psikoanalisis. Itu seorang pemimpin dianggap sebagai ayah, yaitu sebagai sumber kasih sayang. Kemudian ada ketakutan di situ, seorang bawahan takut atau segan terhadap atasannya, tetapi merasa nyaman karena itu termasuk itu dianggap sebagai ayahnya. Kemudian sebagai simbol dari superego, sebagai tempat pelampiasan kekecewaan. Jadi curhat di situ, curhat karena nyaman dengan pemimpinnya sehingga curhat dengan pemimpin tersebut dan lain sebagainya. Sebagai seorang yang memberi kasih sayang kepada pengikutnya, pastinya seorang ayah pastinya akan memberikan kenyamanan terhadap anak-anaknya. Nah, ini adalah teori psikoanalisis. Kemudian teori antisipasi. Jadi interaction, dan expectation theory. Ada beberapa pendekatan yang paling menentukan karakteristik kepemimpinan. Jadi ada sebab, ada akibat. Nah, itu adalah antisipasi. Bagaimana dia memikirkan akibatnya nanti apa. Jadi ada antisipasi terhadap akibatnya. Itu adalah teori kepemimpinan antisipasi. Kemudian leader role theory dijelaskan seorang pemimpin harus berinteraksi dan berperan serta dalam aktivitas bersama, memiliki perasaan saling memiliki, akan timbul dengan norma-norma kelompok akan makin jelas. Jadi seorang pemimpin harus memiliki komunikasi dan peran yang baik sehingga menimbulkan karyawannya itu memiliki perusahaan tersebut, dan norma-norma kelompok akan semakin jelas. Jadi ada batasan-batasan yang ditentukan, itu aktivitas-aktivitasnya semakin jelas, memiliki peran dan interaksi yang jelas. Kemudian sedangkan dalam teori two-stage model itu disebutkan bila seorang pemimpin mampu meningkatkan keterampilan pegawainya, maka secara bersamaan
sebenarnya sang pemimpin sedang memberi motivasi kepada pegawainya. Jadi itu secara tidak sadar ya. Apabila seorang pemimpin mampu meningkatkan keterampilan pegawainya, jadi memberikan motivasi sehingga pemimpin tersebut dapat terampil, itu adalah two stage model. Kemudian teori humanistik atau humanistic theory menekankan pada hubungan yang melekat dan efektif dalam dinamika kelompok. Jadi hubungan antara karyawan dengan atasan itu akan lebih dekat, sehingga dinamika kelompoknya itu lebih nyaman. Itu humanistic theory, jadi menekankan kepada hubungan kemanusiaan, hubungan antara karyawan dengan pimpinannya itu, sehingga lingkungan kerja itu semakin nyaman. Itu untuk teori humanistik. Kemudian teori perilaku. Teori perilaku dipusatkan pada efektivitas pemimpin, bukan pada penampilan dari pemimpin tersebut. Dua penekanan gaya kepemimpinan yaitu yang pertama adalah orientasi tugas. Jadi seorang pemimpin menekankan bahwa tugas-tugas yang dilaksanakan dengan baik dengan cara mengarahkan dan mengendalikan secara ketat bawahannya. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu agar mengarahkan tugas-tugasnya sesuai dengan kemampuan-kemampuannya itu, sehingga dapat mencapai tujuan, tugas-tugasnya dapat terselesaikan. Itu adalah orientasi tugas. Apabila diberikan tugas A harus selesai, nah itu pemimpin yang memberi ketatan terhadap bawahannya untuk mengerjakan. Semua diberikan tugas untuk menyelesaikan sebuah target, itu menyelesaikan target produksi itu harus selesai. Nah, itu dikendalikan oleh seorang pemimpin. Sedangkan orientasi karyawan, pemimpin yang menekankan pada memberi motivasi. Jadi bagaimana seorang pemimpin memotivasi bawahannya sehingga secara pendekatan personal, jadi ada hubungan sahabat, kemudian rasa nyaman, sehingga sebuah kelompok itu menghormatinya dan anggota kelompok tersebut meneladani atau mengikuti dari perintah-perintah dari pemimpinnya. Nah, yang satu berdasarkan target, yang satu lebih ke kemanusiaan. Itu adalah teori perilaku. Kemudian ini adalah studi universitas dari Ohio. Ada dua faktor dari kepemimpinan yang mempengaruhi prestasi kerja dan kepuasan kelompok, yaitu pemerakarsa struktur dan pertimbangan. Jadi ada struktur
strukturnya terlebih dahulu. Apabila ada sebuah tugas, itu bagaimana mencapai target tersebut, harus ada struktur-struktur arahan-arahan yang baik. Kemudian pertimbangannya harus sesuai. Kemudian ada studi Universitas Michigan, ada 2 gaya kepemimpinan yang dikenal, yaitu gaya kepemimpinan pembusuhan tugas tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang terakhir adalah Grady Management of Managerial Grid, dikembangkan oleh Robert Blake dan Jane Moulton. Nah, ini adalah gaya managerial grid, merefleksikan gaya kepemimpinan individual, tim, serta 2 dimensi orientasi, yaitu orientasi produksi dan karyawan. Nah, ini managerial grid membagi manajemen dalam 9.9 buah grid yang terdiri dari 5 jenis manajemen, yaitu manajemen tim, manajemen kekeluargaan, manajemen jalan tengah, manajemen miskin, dan manajemen egaliter. Nah, ini adalah manajemen grid tadi. Yang 1.1 itu adalah ketika rendah produksinya, produktivitas rendah, kemudian perhatian terhadap karyawannya juga rendah. Itu mengakibatkan usaha manajemen yang paling rendah atau minim terhadap pekerjaan yang harus dikerjakan dan semangat kerja orang-orang yang bekerja. Jadi sudah produksinya rendah, perhatian terhadap karyawannya juga rendah, itu akan merugikan. Termasuk kemudian ada 9.1, jadi nggak ada perhatian terhadap karyawan tapi produktivitasnya tinggi. Itu efisiensi hasil manajemen ini dicapai dari usaha menata kerja dalam cara tertentu dengan sedikit perhatian pada unsur manusianya. Jadi ditekan saja, ditekan tanpa adanya perhatian. Jadi nggak ada perhatian secara manusiawi. Hubungan-hubungan antara atasan dan bawahan kurang, tapi hanya tekan, kamu harus 1 tahun ini target produktivitasnya harus tercapai. Nah, itu adalah 9.1. Jadi secara produktivitas tinggi tapi perhatiannya rendah. Kemudian ini yang berada di tengah adalah 5.5. Jadi produktivitasnya pada tengah, kemudian perhatiannya juga tengah. Pelaksanaan kerja manajemen secara memadai lewat keseimbangan kerja yang diharuskan tercapai dan peningkatan semangat kerja orang-orang yang memuaskan. Kemudian 1.9 ini perhatiannya lebih tapi kerjanya nggak ada. Perhatiannya lebih tapi produktivitasnya nggak ada atau kerjanya nggak ada. Jadi manajemen yang penuh perhatian terhadap orang-orang dan memimpin ke suasana organisasi yang bersahabat, menyenangkan, dan kecepatan kerja yang rileks. Jadi santai tapi rendah produktivitasnya. Jadi ini dihindari karena tidak baik. Yang baik itu adalah tinggi perhatiannya, kemudian produktivitasnya juga tinggi. Ini memang diharapkan seperti ini, sehingga seorang karyawan akan lebih nyaman dan respect atau meneladani seorang pemimpin, sehingga pencapaian pekerjaannya juga akan tercapai. Selanjutnya, ini merupakan teori situasional, silahkan dibaca sendiri. Kemudian ini adalah indikator kepemimpinan ini secara operasional. Ada telling, selling, participating, ada delegating. Itu telling yaitu kemampuan untuk memberitahu anggotanya. Bagaimana seorang pemimpin memberitahu, mengkomunikasikan pada anggotanya sehingga apa yang dikerjakan itu dapat tercapai. Kemudian selling yaitu kemampuan menjual, memberikan ide-ide kepada anggotanya. Jadi seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi sehingga ide-idenya dapat diterima oleh anggotanya dan dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian
yang ketiga participating, yaitu kemampuan berpartisipasi dengan anggotanya. Bagaimana dia ada pendekatan secara personal, berpartisipasi, ikut melakukan pekerjaannya, sehingga tidak hanya asal suruh saja, tapi tetap berpartisipasi akan pekerjaan tersebut. Kemudian ada delegating, yaitu kemampuan mendelegasikan kepada anggota, mengarahkan, membagi tugas mana anggotanya yang mampu mengerjakan pekerjaan tersebut, mendelegasikan pekerjaan tersebut. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ialah pola perilaku yang akan ditunjukkan oleh pemimpin dalam mempengaruhi orang lain atau karyawan. Pola perilaku tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti nilai-nilai, asumsi, kemudian persepsi, harapan, maupun sikap yang ada dalam diri pemimpin. Nah, ini ada 3 gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan demokratis, jadi bawahannya melibatkan bawahannya sehingga pekerjaan itu ada partisipasi, ada dukungan dari bawahannya secara demokratis. Demokratis adalah bagaimana dari bawahan kemudian kembali lagi ke bawahannya, jadi semuanya dilibatkan. Kemudian gaya autokratis mendikte, metode kerja membatasi partisipasi. Jadi bagaimana kalau seorang pemimpin punya keinginan A harus dikerjakan secara A. Seumpama apabila pemimpin kamu harus ke STAMA melalui harus lewat lapangan Pancasila. Nah, itu didikte secara autokratis. Jadi gaya kepemimpinan yang autokratis. Kemudian gaya laissez-faire, memberikan kebebasan pada kelompok untuk membuat kepuasan. Jadi kelompok dibebaskan, bagaimana terserah kamu mengerjakannya, yang penting targetnya tercapai. Nah, itu adalah gaya laissez-faire. Pokoknya seorang pemimpin mendukung apapun kebijakan-kebijakan dari kelompok tersebut, sehingga pemimpin itu hanya memberikan sebuah keputusan saja. Itu adalah 3 gaya kepemimpinan. Yang demokratis itu melibatkan bawahannya, kemudian melibatkan bawahannya terhadap suatu pekerjaan, kemudian didelegasikan wewenangnya, mendorong partisipasinya. Jadi autokratis itu karyawan harus mengerjakan sesuai keinginan dari pemimpin tersebut. Kalau gaya laissez-faire dibebaskan. Nah, ini adalah gaya kepemimpinan terkini. Ada kepemimpinan transformasional dan transaksional. Jadi transaksional, pemimpin yang membimbing atau memotivasi pengikutnya menurut sasaran yang ditetapkan dengan menjelaskan persyaratan tugas. Jadi membimbing dan memotivasi itu transaksional. Kemudian transformasional, pemimpin yang memberi inspirasi untuk bertindak melebihi kepentingan pribadi demi organisasi. Ini kepemimpinan karismatik dan visioner. Kalau karismatik itu pemimpin yang antusias dan percaya diri, yang dianggap kepribadian dan tindakannya mempengaruhi orang, jadi memiliki karisma. Kemudian visioner melampaui karisma karena kemampuannya menciptakan dan menyatakan visi yang realistis, layak dipercaya dan menarik mengenai masa depan. Kemudian servant leadership, ini kepemimpinan yang melayani, adalah suatu kepemimpinan yang berawal dari perasaan tulus yang timbul dari dalam hati, yang berkehendak dan melayani, yaitu untuk menjadi pihak pertama yang melayani. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu dapat semaksimal mungkin membuat nyaman dalam 2 hal. Nyaman servant, melayani terhadap perusahaan, juga melayani atau menerima aspirasi-aspirasi dari bawahnya.
Jadi bagaimana seorang pemimpin tuh servant leadership, jadi melayani terhadap dua belah pihak tersebut. Ini pendekatan kepemimpinan model terkini. Yang selanjutnya adalah pertama, pemimpin tim adalah penghubung dari pihak luar. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu menghubungkan dengan pihak eksternal dalam suatu kelompok tersebut. Kedua, pemimpin tim adalah menyelesaikan masalah. Bagaimana apabila ada sebuah masalah, keputusannya seperti apa. Kemudian ketiga, pemimpin adalah manajer konflik. Jadi apabila ada konflik baik internal maupun eksternal, itu bagaimana pemimpin menyelesaikannya. Dan keempat adalah pemimpin tim adalah membina seluruh anggota timnya. Ini tipe-tipe kepemimpinan. Selanjutnya adalah fungsi kepemimpinan. Silahkan dibaca sendiri. Sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Silahkan dibaca. Kemudian ini faktor-faktor yang mempengaruhi banyak pemimpin, harus ada pengikutnya. Jadi selanjutnya adalah komunikasi dan situasi. Jadi saya pernah meneliti berkaitan dengan kepemimpinan. Silahkan dibaca di jurnal yang sudah saya teliti. Jadi kepemimpinan itu yang sebagai teladan, pemimpinan yang baik itu akan mempengaruhi kedisiplinan kerja. Jadi pemimpin apabila berhasil memperbaiki kedisiplinan berkaitan dengan reward, apabila pemimpin yang seorang karyawan yang disiplin sehingga mendapatkan bonus. Kemudian bonus itu ada dua, di kompensasi itu ada secara fisik maupun non fisik. Itu akan memperbaiki secara kedisiplinannya, Jadi ada reward and punishment. Punishmentnya seperti apa? Apabila karyawan itu yang terlambat masuk kerja, tidur pada saat jam kerja, kemudian pulang pada saat jam kerja, itu ada punishmentnya yang jelas. Pemimpin kemudian bertindak tegas, itu akan mempengaruhi kedisiplinan juga. Sehingga apabila itu semua sudah terbaiki, akan mempengaruhi kinerja. Jadi kinerja akan meningkat juga. Jadi penelitian saya itu di salah satu perusahaan swasta, kemudian akan seorang pemimpin yang tegas, memiliki teladan yang baik, itu akan mempengaruhi kedisiplinan. Kedisiplinan apabila sudah diperbaiki oleh pemimpin dengan baik, maka akan mempengaruhi kinerja. Karena kinerja itu baik apabila karyawan-karyawan tersebut sudah disiplin. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Silahkan tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.